Shalom. Ya, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hingga saat ini Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Amin. Karena janjinya mengatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa pada akhir zaman. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ya, di saat dimana saja Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara, topik kita hari ini adalah berkaitan dengan topik PA sebenarnya. Karena kalau ibadah PA kita jumlah yang hadir tidak seberapa ya. Jadi sayang bahan-bahan PA itu disampaikan kepada jemaat Tuhan hanya sebagian kecil yang mengerti dan mengalami ya pemberitaan kebenaran firman Allah lewat ibadah PA. Jadi saya akan ulang kembali bahan PA agar kita semuanya menerima berkat. Amin. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara-saudara. Topik kita hari ini adalah cermin Allah. Memang Bapak Ibu Saudara, perjanjian lama ya, perjanjian lama itu merupakan bayang-bayangannya. Dan wujudnya adalah Kristus. Jadi kita mempelajari namanya tabernakel, ini kan namanya hukum-hukum Taurat Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga harus memahami perjanjian lama itu tidak bisa dihapus kebenarannya. Akan tetapi kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita tidak hidup lagi dalam syariat agama. Ya, itu perlu kita pahami. Jadi tidak ada korban sembelihan. Ya, tidak ada hari raya mengorbankan sapi, lembu, domba, tidak ada. Tapi ingat, seluruh perkakas-perkakas yang ada di tabernakel itu maknanya ada dalam perjanjian baru. Ya, harus kita pahami demikian. Nanti jangan bilang, Pak, itu kan tabernakel perjanjian lama, dipaksa-paksa aja di perjanjian baru. Tidak, ya. Tidak ada istilah cocologi, dicocok-cocokkan perjanjian lama dan dicocok-cocokkan di perjanjian baru. Tidak. Karena seluruh perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang belum digenapi, maka akan terjadi di perjanjian baru. Haleluya. Maka kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, kenapa berhubungan dengan cermin Allah, nanti ada dari awal sampai akhir, mari kita dengan seksama mengamatinya ya, supaya kalau putus satu nggak tahu di pertama, putus di tengah nggak paham nanti. Jadi kita akan lihat dari awal sampai selesai firman Tuhan hari ini. Kita lihat Keluaran 30 ayat 17 sampai 21, boleh dilihat di layar. Saya sudah buat bahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat ini. Saya yang pertama dan seterusnya nanti ganti-gantian kita baca ya. Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu dalam terjemahan baru. Saya baca terjemahan lama. Ya, kalau terjemahan lama begini mengatakan, Keluaran 30 ayat 18. Dan lagi hendaklah kau perbuat sebuah kolam daripada tembaga, dan kakinya pun daripada tembaga, akan pembasuhan, dan taruhlah dia di antara kemah perhimpunan dengan mezbah, lalu bubuhlah air dalamnya. Ayat 19, 1, 2 ya. Ayat 20 saya baca, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Bersama 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan
mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Inilah disebut kolam pembasuhan. Dalam terjemahan baru disebut bejana pembasuhan. Kenapa dibilang kolam pembasuhan? Berarti ukurannya bukan ukuran yang kecil, tetapi ukuran cukup besar, ya, cukup besar. Nah, kita lihat dasarnya dulu. Letaknya di mana? Letaknya itu bejana pembasuhan ini terletak di halaman antara mezbah korban bakaran dan pintu kemah. Bapak Ibu Saudara bisa lihat posisi itu ya. Antara mezbah korban bakaran dan pintu kemah itu letaknya, posisinya. Letak bejana pembasuhan. Dan bahannya dari mana? Bahannya dibuat dari tembaga khusus. Nanti kita bahas ini, ya. Tembaga khusus yaitu lempengan tembaga yang digosok begitu halus. Jadi cermin dia. Dari para pelayan perempuan Israel. Jadi bejana pembasuhan, ingat, bahannya khusus dari pelayan. Bukan dari orang Israel awam, tapi dari pelayan yang sudah melayani, maksudnya. Dari pelayan, maka dibuatlah bejana pembasuhan itu dari cermin tembaga. Bentuknya lempengan tembaga yang digosok dengan halus sehingga dapat dilihat wajah kita, ya, cermin tembaga. Itu bahannya. Bentuknya, bejana pembasuhan ini terdiri dari dua bagian, yaitu bejananya dan kaki bejana. Jadi bejana ini tidak boleh ditaruh di tanah atau di padang pasir, tetapi bejana ini harus diletakkan di atas kaki. Jadi bejana itu nggak boleh diletakkan langsung ke tanah, menyentuh tanah. Ya, anggaplah bejana itu, Bapak Ibu Saudara, kalau melihat belanga yang besar itu, ya, belanga yang besar untuk memasakkan pesta, itu nggak boleh kena ke tanah langsung. Ada kakinya, ya. Itu nggak kita bahas hari ini, di lain waktu dan kesempatan. Nah, gunanya apa? Gunanya membasuh kaki dan tangan. Ini syariat. Memang kita nggak ada syariat kalau beribadah harus cuci tangan dan cuci kaki, ya, tidak ada. Tapi dalam perjanjian lama masuk ke rumah Tuhan, ke tabernakel, ke kemah suci, itu wajib mencuci tangan dan mencuci kaki di bejana pembasuhan, baru kemudian mengambil pelayanan. Jangan coba-coba imam-imam itu, Bapak Ibu Saudara, atau imam besar mau melayani pekerjaan Tuhan, tidak membasuh diri, maka akibatnya Alkitab bilang tadi, akibatnya adalah mati. Ya, pelayan Tuhan yang tidak dibasuh melayani pekerjaan Tuhan sama dengan mati. Ya, imam-imam tidak membasuh tangan, tidak membasuh kaki, coba-coba dia melayani pekerjaan Tuhan di tabernakel, kemah suci, maka dampaknya, akibatnya adalah mati. Ya, itu harus kita pahami dulu. Akibatnya mati kalau tidak membasuh diri. Nah, sekarang kita lihat arti rohaninya. Arti rohani itu adalah, pertama, bejana pembasuhan itu adalah baptisan air. Kenapa dikatakan baptisan air? Nanti ada kelanjutannya. Dan arti yang kedua, bejana pembasuhan itu adalah cermin Allah. Yang kita fokus bahas pada hari ini adalah cermin Allah. Kenapa kita nggak bahas yang khusus baptisan air? Karena kita sudah mengerti semuanya. Amin. Ya. Baptisan air itu merupakan perintah daripada Tuhan. Markus 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Peganglah Markus 16 ayat 16 tersebut, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan perintah. Kalau dikatakan perintah, siap kulaksanakan. Gak boleh nego. Gak mau aku dibaptis. Aku gak perlu dibaptis, yang penting aku Kristen. Yang penting aku agamanya, KTP-nya Kristen, tapi tidak dibaptis. Markus 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya plus baptis. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan bejana pembasuhan. Ya, Tuhan Yesus
Itu Bapak Ibu Saudara ya, lanjut. Tuhan Yesus merupakan imam. Ya. Dalam Ibrani 9 ayat 11, Tuhan Yesus merupakan imam besar sebelum melayani dibaptis terlebih dahulu. Itu pertama. Kemudian kita orang percaya dijadikan imam-imam di hadapan Allah oleh Tuhan Yesus juga harus dibaptis. Yesus imam besar. Dalam tabernakel imam besar Harun. Harun masuk tabernakel, masuk di situ membasuh diri sebagai imam besar. Membasuh diri, membersihkan tangan, membersihkan kaki, masuk. Itu imam besar. Disusul kemudian imam-imam. Imam-imam juga membasuh tangan, membasuh kakinya. Jadi sama ya, dalam gambar Bapak Ibu Saudara lihat ya. Tuhan Yesus dibaptis. Dalam Matius 3 ayat 13 ayat 17 Bapak Ibu Saudara, itu merupakan ajaran dari iman Kristen. Ajaran dasar. Jangan bilang itu enggak perlu. Jangan katakan itu kan ajaran gereja Betel Indonesia. Saya coba cari ilustrasi untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tidak pernah saya temukan ada gambar Yesus menjelaskan tentang bagaimana gambar yang kita bisa bayangkan Yesus dibaptis. Gambarnya adalah Yesus dipercik air, nggak ada gambarnya. Kalau ada gambarnya saya pampangkan. Maksud saya bukan soal Alkitabiah dan tidak Alkitabiah. Maksudnya bagaimana Yesus dibaptis sebagai imam besar, demikian juga imam-imam juga dibaptis sebelum melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ingat Yesus sebelum melayani pekerjaannya untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, Yesus harus dibaptis terlebih dahulu. Dengan arti kata, imam besar sebelum masuk kemah pertemuan tabernakel harus membasuh diri. Maka diikutilah kita sebagai imam-imam. Ya, kita sebagai imam-imam. Wahyu 1 ayat 6 berkata demikian. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Imam besar kita Tuhan Yesus. Amin. Bukan dikatakan, oh imam besar itu Bapak Gembala, bukan. Alkitab mengatakan imam besar adalah Tuhan Yesus. Maka kita orang percaya adalah sebagai imam. Saya sebagai imam. Bapak Ibu Saudara sebagai imam. Gak ada kamu katakan, saya gak imam. Mana ayatnya mengatakan kita bukan imam? Alkitab mengatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, merupakan keharusan. Semua orang percaya harus jadi imam-imam bagi kerajaan surga. Katakan amin. Pak, saya nggak mau imam. Saya nggak mau imam. Itu bukan orang percaya. Orang percaya ketika dibaptis air, otomatis jadi imam. Tidak boleh ditolak. Masuk ke tabernakel, imam-imam itu otomatis di pembasuhan tangan, pembasuhan kaki, otomatis melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena kemauan kita, tapi karena kita mau melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus mengatakan, demikianlah sepatutnya kita melakukan kehendak Bapa di surga. Aku pun dibaptis sebagai imam besar Tuhan Yesus dibaptis. Maka Wahyu 1:6, kita sebagai imam-imam harus dibaptis. Masalah teknis, cara, bukan katakan begini, tergantung gereja masing-masing. Ya. Teknis, cara, semua agama bisa melakukan.
Saya kalau dibuat agama Kristen aliran baru, saya buat baptisan air pakai kertas dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus. Bisa nggak? Bisa, suka-suka saya, karena itu agama saya, denominasi saya. Dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus, saya siram pakai air. Bisa? Bisa. Saya dengan dasar alasannya medianya air. Sebenarnya imam besar menunjukkan cara yang praktis dan mudah diikuti seluruh umat percaya. Mudah. Gak ada yang bilang sulit. Sulit Pak dibaptis itu. Enggak. Pembasuhan tangan, pembasuhan kaki tidak sulit dilakukan imam-imam. Apakah sulitnya itu? Ada sulitnya membasuh tangan? Pak Harun, Bapak Gembala, aku mau jadi imam. Ya udah basuh. Ya. Oh ya, basuh aja. Basuh. Basuh tangan, basuh kaki, penyucian. Air melambangkan penyucian. Sebelum melakukan pekerjaan Tuhan. Membasuh. Sulit tangan dan kaki dicuci? Gak ada sulitnya. Agama Kristen, agama yang mudah diikuti. Karena Yesus tidak mengajarkan kita hidup dalam syariat-syariat. Apa kata Yesus? Lakukan. Kalau memang Yesus dibaptis seperti gambar itu, apakah susahnya kita dibaptis seperti itu? Boleh di kolam, boleh di sungai, boleh di danau, mungkin saja di laut, yang penting airnya bisa menenggelamkan kita. Itulah baptisan air. Asal kata baptizo. Baptizo, saya pernah temukan kata di situ, dipercik. Baptizo saya nggak pernah temukan di situ kata-kata yang lain, tapi baptizo ditemukan, diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, bahasa Yunani, dibenamkan, dicelupkan, dipermatkan, dikuburkan. Itulah dia. Kita nggak perlu berdebat mana yang benar, mana yang salah antara denominasi gereja. Nggak perlu kita berdebat. Lakukan saja sesuai dengan firman Allah. Sering terjadi perdebatan memang. Saya kan di sekolah teologi ngambil espak itu kan berbagai denominasi situ. Kalau diungkitkan tentang baptisan, berdebat semua. Jago-jago teologi semua, jago semua, hebat semua. Padahal Yesus sudah menunjukkan, ini baptis, cemplung, selesai. Ya, tidak ada ditemukan waktu kecil. Jadi tidak perlu diperdebatkan, ikuti aja. Demikianlah sepatutnya kita melakukan kehendak Bapa di surga. Imam-imam dan imam besar itu bukan anak-anak, tetapi yang sudah mengerti firman Allah, yang sudah mau berubah dari segala tingkah laku, menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Itulah imam-imam. Haleluya. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi pelayan imam-imam dalam perjanjian lama dimulai dengan bejana pembasuhan. Pelayan Tuhan Yesus dan orang percaya dalam perjanjian baru dimulai dengan baptisan air. Ya. Jadi kalau sudah dibaptis, saya nggak katakan, Pak, boleh nggak melayani pekerjaan Tuhan belum dibaptis? Boleh. Karena kita tidak terikat dengan hukum Taurat. Karena memang merasa belum usia cukup dewasa untuk dibaptis. Ya. Anak-anak sekolah minggu mengatakan, aku mau melayani, Bang, boleh aku dibaptis? Tentunya kita juga berhikmat. Nak, masih kecil, belum banyak pengertian dan pemahamanmu. Belum bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara menjadi imam-imam karena kita mengerti. Gak mungkinlah imam-imam itu gak mengerti. Imam-imam itu diajari, begini nanti membakar korban persembahan. Begini nanti menghidupkan api pelita emas. Begini dan begitu dan begini dan begitu. Semua diajari. Paham? Paham Bapak Gembala. Pak Harun, paham? Aku paham.
jadilah imam. Berarti yang dibaptis harus memahami keseluruhan firman Allah tentang yang dasarnya pertobatan. Kalau nggak bertobat, untuk apa dibaptis? Yang bertobat dibaptis. Jangan kata begini, cukup percaya aja, cukup percaya. Enggak. Percaya masuk bertobat, mezbah korban bakaran, pertobatan kita baru dibaptis. Jangan dulu bertobat baru percaya, jangan. Percaya terlebih dahulu, bertobat baru dibasuh. Diajari firman Tuhan tentang baptisan. Diajari. Jadi ada dua versi yang terjadi orang Kristen kalau dibaptis. Dua versi begini. Dia dibaptis karena hanya untuk mengikuti peraturan agama di mana dia beribadah. Khususnya di gereja Bethel Indonesia Jemaat Immanuel. Dia dibaptis supaya aku terdaftar di GB Immanuel. Boleh. Yang kedua, mungkin dia dibaptis merupakan persyaratan untuk pernikahan. Maka dibaptislah dia. Boleh. Tapi itu agamawi. Maka tidak heran ketika orang dibaptis demikian dengan pola-pola keagamaan. Karena peraturan-peraturan keagamaan gak ada pertumbuhannya. Gak ada. Hari ini dibaptis. Bertahan seminggu. Sebulan, paling hebat setahun, udah tenggelam lagi dia. Kenapa? Baptisan airnya tidak membentuk dia jadi imam-imam. Kenapa? Penolakan diri. Imam gak boleh nolak. Kita imam kerajaan Allah. Allah yang memerintahkan kita, kamu jadi imam. Jangan ditolak sebagai imam. Ditolak, muntah. Kau tidak panas, kau tidak dingin, muntah. Dimuntahkan Tuhan. Jadi Pak, orang Kristen jemaat Tuhan harus jadi imam semua. Harus dan wajib. Tidak ada penonton. Semuanya aktif, tidak ada pasif. Mana ada imam pasif situ? Aktif. Lakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau setelah dibaptis, lakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara kerjakan? Lakukan. Di mana kita tergembala, lakukan. Sebagai apa? Terserah sesuai dengan talenta yang kita miliki. Tidak mungkin imam-imam gak punya talenta. Imam punya talenta, punya kemampuan masing-masing. Serahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Pak, aku gak ada apa-apa. Siapa bilang? Gak mungkin. Dalam diri kita ada satu. Dalam diri kita ada dua. Dalam diri kita ada 5, 4, dan berapa yang ada. Persembahkanlah untuk Tuhan. Pak, aku gak minta berdoa, tapi aku bisa membawa jiwa-jiwa ke gereja. Jadilah imam pembawa jiwa-jiwa ke gereja untuk bertobat. Pak, aku gak bisa apa-apa, gak bisa doa, gak pandai memberitakan Injil, tapi aku punya dana, aku bantu gereja. Jadilah imam-imam sebagai donasi gereja. Banyak. Jangan bayangkan imam-imam di sini ya. Sekali lagi ini berulang-ulang saya sampaikan, jangan bayangkan ini. Ya, jangan sempit pemikiran kita, imam itu di sini, bukan di sini. Ini imam pelayanan rumah Tuhan. Haleluya. Di luar juga kita bisa jadi imam. Nah, jadi kita semua jadi imam-imam. Amin. Jangan ada penolakan sebagai imam, karena kita imam-imam kerajaan Allah. Ingat, setelah dibaptis jadi imam. Jangan biasa-biasa saja. Kemudian kita masuk ke topik kita, cermin Allah. Dalam Keluaran 38 ayat 8, ini sumber ayatnya. Dibuatlah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Itu gambar cerminnya, tembaga. Cermin, tembaga. Bukan cermin biasa-biasa. Bukan cermin abal-abal. Bukan cermin murah-murahan. Tapi cermin yang dipakai seorang pelayan yang menjadi imam. Dia jadi pelayan berharga di mata Tuhan.
Itu diserahkan. Tuhan, aku siap dileburkan. Aku siap dibentuk. Aku siap diproses. Ini cerminku. Ini cerminku. Dikumpullah cermin tersebut. Dari para pelayan-pelayan. Ya, yang sudah mengambil pelayanan itu. Dikumpulkanlah cermin tembaga itu. 1, ting, 2, 3, 4. Saya yakin tidak cukup 5. Cukup 5? Kolam pembasuhan. Namanya kolam pembasuhan bukan sekecil ini. Yang namanya kolam pembasuhan cukup besar. Alkitab memang tidak terangkan berapa diameter, tapi cukup besar. Maka lempengan tembaga cermin itu dikumpulkan, mungkin sampai ratusan, dikumpulkan semua, itu dileburkan. Dimasak, diolah. Menjadi cermin nanti, ya, maksudnya diolah itu menjadi cermin yang cukup besar, yang dikatakan bejana pembasuhan. Nah, cermin lama harus dibongkarkan. Cermin, berkata Bapak Ibu Saudara, adalah melihat wajah kita sendiri. Ya. Siapakah aku? Kita menilai diri kita sendiri. Itu cermin. Cermin yang kita lihat bukan bapak kita yang kita lihat di cermin itu, betul? Bukan istri kita, bukan suami kita. Bukan pejabat. Cermin itu wajah kita sendiri yang kita lihat. Tentunya kita lihat diri kita sendiri, kita bisa berkata, aku ini cantik, ya. Aku ini jelek. Hidungku pesek, hidungku mancung. Kita bisa menilai diri kita sendiri menurut ukuran kita sendiri. Kita lihat wajah kita, maka kita tahu siapa kita. Cermin yang lama penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Aku orang yang hebat. Aku orang yang angkuh. Aku orang yang suka memamerkan segala hartaku. Itu menunjukkan si aku. Itulah kita. Membandingkan diri kita dengan cermin tersebut. Itulah kita. Maka itu perlu dileburkan. Maka dibentuklah bejana yang besar. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ketika cermin itu dibuat menjadi bejana pembasuhan, kita menjadi manusia yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi cermin Allah. Ketika kita melihat cermin Allah, siapa yang kita lihat? Bukan aku lagi yang kulihat, tapi Tuhan Yesus yang kulihat. Ketika kuleburkan semua cermin-cermin yang tidak bagus dalam kehidupanku, aku dibaptis. Maka kita melihat cerminnya Allah. Cerminnya Allah penuh kemuliaan. Dari kemuliaan terus kemuliaan. Cermin yang lama sudah tidak ada lagi. Tapi cermin yang baru, itulah cermin yang disebut cermin Allah. Jadi yang lama ditinggalkan. Yang baru Tuhan sudah berikan. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan baru.
Ciptaan baru tidak pernah kembali ke yang lama, nggak pernah. Nggak ada kamusnya. Pak, aku sudah dibaptis, tapi kok masih manusia lama? Kau gagal mengikuti cermin Allah. Kau nggak pandang cermin Allah, kau pandang cermin agamamu. Pak, aku sudah dibaptis, tapi begini saja, begini saja, nggak ada berubah, nggak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat biasa. Kenapa itu, Pak? Karena cerminmu adalah cermin agamawi. Tapi kalau kita lihat cerminnya Allah, Bapak Ibu Saudara, dari sehari ke sehari kita diperbaharui. Amin. Kalau yang samanya kita dari tahun 2000 dengan tahun 2024 ini, samanya kita seperti itu, perlu introspeksi. Sama, gak ada pertumbuhan dan perkembangan. Alkitab berkata kalau kita sudah bercermin dengan Allah, diperbaharui. Namanya kemuliaan itu gak mungkin dibuat diperlama. Enggak, diperbaharui. Dari sehari ke sehari, terus diperbaharui. Itulah imam. Amin. Dalam Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Yesus ada, ya. Yesus ada dalam kehidupan kita, bukan aku lagi. Jadi kita hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Survei membuktikan mati untuk Tuhan, hidup untuk dunia. Itu bukan cermin Allah. Bersenang-senang di dunia, melakukan dosa di dunia, tidak meleburkan cerminnya. Dia lihat wajahnya sendiri yang penuh kesombongan. Pelaku-pelaku dosa, wajah-wajah pelaku dosa, cerminnya dia gak mau dileburkan. Agamanya Kristen. Pertanyaannya, ini hidup untuk Tuhan atau untuk hidup dirinya sendiri atau untuk dunia? Gimana itu ya? Tentunya hidupnya bukan untuk Tuhan. Jadi gak ada kamus mengatakan hidup untuk dunia, mati untuk Tuhan. Gak ada. Hidup untuk dunia, hidup dalam dosa, mati masuk neraka. Apabila ada Yesus dalam kehidupan kita, hidupku untuk Yesus, mati pun aku, mati untuk Yesus. Bertemu dengan Yesus di kerajaan surga. Amin. Kan ada begitu ya acara ya. Kalau kita perhatikan acara yang berduka meninggal, kita tahu latar belakangnya Bapak Ibu Saudara, perampok, pembunuh, penjahat, preman dan sebagainya. Datanglah kata-kata penghiburan, oh Bapak ini baik, Bapak ini memberikan sumbangan, oh kita percaya Bapak ini masuk surga. Tunggu, siapa bilang? Hidupnya untuk siapa dulu? Hidupnya untuk siapa? Kalau hidup untuk dosa, tentunya tidak ada Yesus. Yesus suci, Yesus terang. Tentunya anak-anaknya harus menjadi anak terang. Hidup kita menjadi terang. Yesus ada dalam kita, kita disebut anak terang. Bagaimana mungkin anak gelap masuk surga? Anak gelap tidak tentu masuk surga, masuk neraka. Anak terang dalam diri kita bercahaya, sinar kemuliaan Allah. Itulah namanya kemuliaan Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Amin. Tapi setelah dibaptis, apapun yang kita lakukan kalau sebelum dibaptis, semuanya agama-agama, semua Bapak Ibu Saudara, semua agama ya. Semua agama-agama. Kenapa? Karena belum dibaptis. Ahli Taurat, Farisi, jago soal agama. Pintar sekali teologi, jago. Yesus bilang, apa yang diajarkannya, selama itu firman Allah, turutilah. Tapi jangan lihat kelakuannya. Itu menunjukkan dia melakukan kewajiban agamanya bagus, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi setelah kita dibaptis Bapak Ibu Saudara, itu merupakan proses titik nol kita,
spirit kita, spiritual kita, bukan ritual, spiritual kita meranjak naik terus dari kemuliaan sampai kemuliaan dan terus sampai kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Ya, gak perlu kita debatkan dengan agama Kristen yang lain, gak perlu. Kita bandingkan diri kita dengan firman, amin. Kalau tanya lah orang lain, jadi begini Pak, jadi begitu. Saya gak perlu berdebat. Bandingkan diri kita menurut firman Allah, titik, habis. Jadi Yesus ada dalam diri kita, katakan amin. Jangan ragu-ragu, Yesus ada dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, siapakah diri kita? Setelah melihat cermin Allah, harus kita sadari, siapakah saya setelah dibaptis? Siapakah saya di hadapan Tuhan setelah saya dibaptis? Setelah saya dibaptis, perlu bertanya kepada Tuhan. Pak, aku dibaptis karena dipaksa bapakku, mamaku. Gak sah, gak terima cermin Allah. Bapak, Ibu, Saudara dibaptis karena mau melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Jawabannya, mau melakukan kehendak Bapa di surga. Sekalipun disarankan ayah dan ibuku, itu hanya saran, tapi hatiku yang ikhlas, hatiku yang sukacita, yang penuh damai sejahtera pada Allah, aku menyerahkan diriku sebagai tanda bukti aku bertobat, percaya pada Yesus, aku serahkan diriku untuk dibaptis. Maka aku akan melihat cermin Allah. Kalau dibaptis tidak bertobat, gak akan pernah melihat cermin Allah. Gak akan pernah sampai kapanpun. Tidak akan pernah melihat cermin Allah. Tapi setelah kita dibaptis, maka saudara bandingkan diri saudara dengan cermin Allah itu. Amin. Bandingkan. Yesus penuh kemuliaan. Aku juga penuh kemuliaan. Dia imam besar. Aku imam-imam. Siapakah diri kita setelah melihat cermin Allah? Menjadi pelaku firman. Amin. Kalau kita melihat cermin Allah, kita menjadi pelaku firman. Kalau dia tidak melihat cermin Allah, tentunya nggak jadi pelaku firman. Tentunya tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Melihat cermin Allah, demikianlah kita melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Melihat cermin, siapa yang lihat cermin? Karena dia bukan melihat cermin Allah, dia melihat cermin dirinya sendiri, dilihatnya wajahnya dan dilupakan ada matanya sini. Dilihat wajahnya ada yang kurang, dilupakan. Karena dia lihat cermin dirinya sendiri. Tetapi ketika melihat cerminnya Allah, wah, Tuhan, aman Tuhan. Aku lakukan kehendak-Mu Tuhan. Aku takut kepada Engkau Tuhan. Apa yang Kau firmankan Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan menjadi pendengar saja Tuhan. Boleh aku mendengar, supaya aku mengerti, supaya aku memahami, menghayati, kusimpan dalam hati, kusimpan dalam pikiranku. Aku mau melakukannya. Kalau pendengar, boleh menyimpan, silakan simpan. Tapi pertanyaannya, disimpan, apakah dilakukan? Nah, kembali kepada kita. Melakukan firman Allah sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah, atau orang tua, saya katakan ilustrasi, orang tua tidak pernah memberikan berat barang 50 kilo kepada anaknya yang usianya masih 5 tahun, enggak pernah. Ini menunjukkan artinya kasih Bapa bagi kita itu kasih karunia. Berapa yang bisa kita lakukan? Firman Allah, lakukanlah itu. Melihat orang susah, bantu, lakukanlah itu. Apa saja, di pekerjaan,
menolong orang, lakukan itu. Beribadah, datang ke rumah Tuhan, lakukan itu. Pertemuan-pertemuan ibadah, lakukan itu. Itu namanya melakukan. Haleluya. Nah, apalagi? Ketika kita melihat cerminnya Allah, maka kita menjadi pelayan perjanjian baru. 2 Korintus 3 ayat 6 berkata, ialah membuat kamu, ialah Yesus ya, juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan. Tuhan, aku melihat cermin-Mu Tuhan. Berarti aku pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan, aku bukan melihat cermin perjanjian lama yang penuh dengan hukum-hukum dan aturan-aturan dan syariat-syariat. Tak seorang pun bisa sanggup melakukan syariat-syariat agama. Enggak, seorang pun enggak bisa sanggup. Diberi kita 10 waktu, misalnya syariat, 1 pun enggak terlaksana itu. 5 waktu, enggak terlaksana itu. Kenapa? Tidak ada sejarahnya manusia sangat sempurna melakukan hukum Taurat. Enggak ada sejarahnya. Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Tapi maksudnya di cermin Allah ini berarti Tuhan, pakai aku sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Aku pelayan-Mu Tuhan. Aku pelayan-Mu Tuhan. Saulus ketika melihat Yesus, dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Siapa engkau? Saulus merupakan pelayan perjanjian lama. Pelayan perjanjian lama. Sampai dikatakan, aku tidak bercacat celah melakukan perjanjian lama. Hukum-hukum Taurat kulakukan. Aku tidak bercela. Aku tahu hukum Taurat itu. Dari A sampai Z aturan-aturannya aku tahu. Ingat, kalau saudara ke Israel itu agama Yahudi banyak syariat-syariatnya. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, karena dia mau menganiaya umat Kristen di Damsyik, mau membunuh, mau membinasakan. Tapi kita adalah biji matanya Allah, nggak bisa dibinasakan. Amin. Dia bertemu dengan Yesus. Siapa engkau Tuhan? Bertemu ya, bertemu. Bertemu, lihat. Yesus berkata, aku Yesus yang engkau aniaya. Buta matanya. Tuhan hukum buta matanya. Jangan coba-coba melihat cermin Allah, kalau nggak bertobat buta matanya. Tetapi ketika dia mengaku dosa, ampuni aku Tuhan. Aku membunuh banyak umat-Mu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Didoakan Ananias. Matanya celik melihat. Dan selanjutnya sebelum melakukan pekerjaan Tuhan, Saulus dibaptis. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau Saulus dibaptis. Namamu bukan lagi Saulus, namamu Paulus. Sejak itulah Paulus melayani pekerjaan Tuhan dahsyat, luar biasa. Dibaptis baru melayani. Amin. Dibaptis tidak melayani, berdosa kita. Itu komitmen janji kita itu dalam Tuhan. Tekan kontrak ya. Saya berjanji untuk melayani Tuhan. Saya melakukan pekerjaan Tuhan. Saya punya talenta, aku berikan kepada Tuhan. Itu udah janji. Janjinya ketika dibaptis, kalau kita sudah mengatakan mau dibaptis, berarti jadi imam melihat kemuliaan Allah, gak buta mata kita. Mengapa Saulus buta? Melihat cerminnya Allah. Karena dosa. Dibaptis tapi penuh dengan dosa. Dibaptis tapi berbohong. Dibaptis melayani orang, melawan orang tua. Dibaptis menghina orang, mencela orang, mencelakakan orang, niat jahat. Tapi kalau tanya, sudah dibaptis Pak? Sudah. Apa pelayanan Bapak? Gak ada. Melihat Yesus, buta. Saulus melihat Yesus buta karena belum dibaptis.
Tapi ketika berjumpa dengan Yesus penuh dengan kemuliaan, dia nggak buta. Kan jumpa lagi dengan Yesus, jumpa lagi. Ya, aku hambamu, aku hambamu, aku hambamu. Melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Amin. Itu menjadi pelayan. Ya, jubah kita pun sudah diubah. Bukan jubah perjanjian lama dalam pelayanan, tapi jubah yang baru, yang putih, bersih, penuh sinar kemuliaan Allah. Ketika Maranatha datang, Tuhan Yesus datang, kita akan berangkat bersama-sama. Bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat, bagi imam-imam kerajaan Allah. Pak, yang gak jadi imam, tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena gak bisa melihat kemuliaan Allah. Bagaimana engkau melihat kemuliaan Allah, kau mau dibaptis, bahkan dibaptis gak mau jadi imam. Coba-coba melihat kemuliaan Allah, gak bisa. Jadi imam melihat kemuliaan Allah karena melakukan pekerjaan Tuhan, melihat kemuliaan Allah, nggak melakukan pekerjaan Tuhan, nggak melihat kemuliaan Allah. Saya bekerja di lembaga pemerintahan atau di lembaga gubernur, saya pasti akan melihat Bapak Gubernur karena saya pejabat di situ, saya akan melihat Bapak Gubernur. Tapi jangan coba-coba saya masuk tapi bukan pejabat di situ, saya akan dipenjarakan. Jubah imam itu merupakan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi pelayan perjanjian baru. Kemudian kalau kita bercermin di Allah, cermin Allah, kita menjadi orang yang bijak, orang yang berpengaruh, orang yang terpandang. Ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29 saya akan baca cepat ayat ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang. Dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya, setiap kita melihat cerminnya Allah, kita bisa berkata, Tuhan, aku bukan orang biasa-biasa lagi. Amin. Aku orang yang bijak. Aku orang yang berpengaruh. Aku orang yang terpandang. Karena aku melihat cerminnya Allah, aku sangat berharga di mata Allah. Ketika aku melihat cerminnya aku sendiri, sebelum dileburkan dalam pembaptisan pembasuhan, aku melihat, siapakah aku Tuhan? Gak ada apa-apanya aku Tuhan. Melihat orang kaya, minder. Melihat pejabat, serba minder, serba malu dan sebagainya. Tetapi ketika masuk melihat cerminnya Allah, maka ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Amin. Jangan minder dan rendah hati. Maksud saya bukan rendah hati. Rendah hati boleh. Jangan minder, rendah diri. Siapa kita di hadapan orang? Kita di hadapan Tuhan sangat mulia. Amin. Ya. Jadi enggak ada rendah diri. Ya. Kita menjadi orang berharga. Dalam cerita kisah para rasul, Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes dan Petrus ditangkap, diadili di mahkamah agama, ya. Para imam-imam melihat, wah, Petrus, Yohanes pintar-pintar rupanya. Jago berbicara. Makanya itu mengatakan, sesungguhnya Petrus dan Yohanes bukan orang terpelajar, tapi mereka tahu tentang agama Yahudi, tentang Taurat dan tentang sebagainya, dan berani memberitakan Injil. Jadi nggak minder dia. Diminta pertanggungjawaban di mahkamah agama, dia jawab semuanya. Aku memberitakan Injil kerajaan surga di dalam nama Yesus. Gak boleh.
Jangan sebut nama-nama Yesus itu. Apapun yang kami lakukan dalam nama Yesus, mana lebih baik, berkenan kepadamu atau berkenan kepada Allah, kami tetap melakukan pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Jadi ada perubahan ya. Jangan kata begini, aku dalam Tuhan bodoh, gak pintar, aku jelek, gak pantas melayani pekerjaan Tuhan. Ingat, kalau kita sudah dipilih Allah, yang jelek dipilih Allah. Amin. Yang bodoh dipilih Allah. Yang terhina dipilih Allah. Ketika kita melihat cermin Allah, wah, aku rupanya hebat. Aku orang terpandang. Ya, yang bagi pelajar di sekolah yang dahulunya bodoh menjadi pintar. Ini ke Tuhan bodoh aja, bodoh aja, bodoh aja. Enggak. Ingat, kalau kita melihat cermin Allah, Tuhan berikan keahlian kepada kita. Ya. Diberikan keahlian kepada kita. Kalau memang keahlian kita mungkin di bidang tertentu nggak bisa, lakukan mana yang bisa, kembangkan itu. Maka diproses menjadi lebih baik, latihlah itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Musa melihat api kemuliaan Allah di semak belukar itu yang berapi, pohon berapi, yang gak terbakar tapi berapi, apa kata Tuhan? Musa, lepaskan kasutmu, masuk, masuk. Aku memilihmu. Enggak Tuhan, aku enggak petah lidah, aku enggak bisa bicara, memang pengakuan. Enggak Tuhan, aku bukan musisi, kok disuruh melayani musisi? Tuhan, aku bukan pekotbah, kok disuruh melayani pekotbah? Tapi Tuhan lihat di sisi yang lain, apa di tanganmu? Apa di tanganmu itu? Tongkat Tuhan, tongkat Tuhan, lemparkan tongkat itu, tas. Dipakai Tuhan? Dipakai. Tongkat jadi ular, dipakai Tuhan. Lewat tongkat itu, itulah talenta daripada Musa. Maka kalau dia mengangkat tongkat, laut terberaut, terbelah. Turun airnya, naik airnya. Ketika Musa berperang, ya, yang dipimpin oleh Yosua, ketika berperang, ya, Musa angkat tangan, Yosua menang, Israel menang. Musa turun tangan, tongkatnya kalah. Harun dan Hur mengangkat kedua tangan Musa dan tongkatnya, maka menang. Itulah yang disebut penyerahan diri kepada Tuhan. Ada, amin. Ditekuni, dipelajari, didalami, baru pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, menjadi orang pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bercermin melihat kemuliaan Tuhan. Kita bukan orang gagal. Pak, aku gagal dalam pekerjaan. Pak, aku gagal dalam soal bisnis. Pak, aku gagal sebagai siswa, tinggal kelas saja. Kan perlu introspeksi kita kan. Kegagalan itu bukan berarti kita tinggal dalam kegagalan. Kegagalan itu yang Tuhan berikan pada kita untuk dipelajari. Mengapa engkau gagal? Pelajari. Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan akal budi, Tuhan berikan pengertian dan hikmat untuk mengatasi segala kegagalan. Tapi ayat ini mengatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang dan yang telah mengasihi kita. Dalam Tuhan, ikut Tuhan, tidak ada kata kalah. Dalam Tuhan, ikut Tuhan selalu menang. Amin. Kalaulah saya berlari 10 km dalam perlombaan, itu bisa saya tempuh 10 km Bapak Ibu Saudara. Saya nggak boleh meremehkan yang pelari yang mampu 1 km. Saya nggak mau meremehkan pelari yang mampu 5 km. Saya nggak mau meremehkan pelari yang mampu 9 km. Karena saya tahu manusia punya kapasitas, kesanggupan masing-masing. Tapi saya harus jadi orang menang
Saya harus jadi orang menang di antara orang menang, bukan di antara orang kalah. Di antara orang menang, antara orang yang betul-betul melakukan pekerjaan terbaik. Saya harus jadi pemenang dengan pemusik, begitu istilahnya. Saya harus jadi pemenang dengan pemain keyboard. Saya harus jadi pemenang dengan singer. Saya harus jadi pemenang. Saya harus jadi pemenang dengan pemain tamborin di sini. Saya harus jadi pemenang, karena pemenang semua. Artinya berikan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah disebut jadi pemenang. Enggak menjadi imam, tidak jadi pemenang, menjadi imam-imam, tentulah menjadi pemenang. Makanya kalau saya lomba, saya katakan, semampu mana bisa lari 1 kilometer bang? Oh enggak apa-apa. Setelah itu jalan enggak apa-apa. Tapi kau jangan kalah dengan 500 meter. 1 kilometer berarti dia sudah mengalahkan 50 kilometer, 100 meter. Saya 10 kilometer berarti saya sudah kalahkan 9 kilometer, 8 kilometer, 7 kilometer, 6 kilometer, 5 kilometer sudah saya kalahkan. Itulah disebut pemenang di antara orang menang. Yang orang menang berkata, enggak menyerah. Mana ada orang menang menyerah? Menyerahlah Tuhan, enggak mau lagi melayani aku Tuhan, encenglah Tuhan. Aduh udahlah, capek Tuhan. Cari uang dulu Tuhan, menyerah Tuhan, menyerah. Enggak ada imam yang menyerah, amin. Imam selalu menang. Tidak ada menyerah, enggak ada menyerah. Enggak ada kamu kita menyerah, enggak ada. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang melayani Tuhan, menang melakukan aktivitas. Selalu kita menang, 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 menang. Jangan sampai kita kalah. Kalau sudah mundur ke belakang tentunya kalah. Saya tidak bisa mencapai lagi 10 km, saya 9 km, saya kalah. Gak sanggup lagi 5 km, saya kalah. Saya coba 16 km Bapak Ibu Saudara. Saya coba, saya nekat. Ya, uji nyali. Kalau saudara mau uji jadi pemenang, coba uji lebih lagi. Ya, saya coba lari 16 km. Bisa? Bisa rupanya. Ada stop? Enggak stop. Lari terus. Dengan tempo waktu 88 menit, saya sampai 16 km. Karena saya mau merasa pemenang di antara orang menang sesuai dengan kapasitas saya. Saya enggak mau bandingkan dengan atlet. Saudara melayani pekerjaan Tuhan, jangan bandingkan dengan gereja lain. Ih hebat. Pemusik di gereja lain, ih hebat. Pengkhotbah yang lain, ih hebat. Jangan. Bandingkan diri kita dengan cerminnya Allah. Sejauh mana kita berikan terbaik bagi Tuhan. Kenapa mau pindah gereja? Karena di sana hebat gerejanya. Gereja yang profetik. Hamba Tuhan di sini enggak profetik dibandingkan. Enggak boleh. Kasih karunia hamba-hamba Tuhan itu tentunya berbeda-beda. Amin. Ketika kita melihat cerminnya Allah, kita ini berbeda. Saya bercermin dengan Allah, saya berbeda dengan Bapak Gembala, bercermin dengan Allah, dengan Pak Semenungkali bercermin dengan Allah. Berbeda tentunya kasih karunia Tuhan ketika menghadapi cerminnya Allah. Berbeda, jangan bandingkan dengan Pak Gembala. Saya nggak bisa bandingkan dengan Pak Gembala. Tapi bandingkanlah yang mana bisa kita lakukan. Kalau dia bisa seperti itu, saya juga bisa. Kan begitu membandingkannya. Enggak, udahlah. Pindahlah gereja kita ke gereja A. Di sana gereja hebat-hebat, musisinya hebat-hebat, AC ruangannya, full band dan sebagainya. Pindahlah kita. Itu namanya bukan imam-imam. Imam-imam tidak mau membandingkan dengan orang lain. Bandingkanlah di cermin Allah itu kita sendiri. Amin. Bandingkan diri kita di hadapan Tuhan. Itulah ciri khas Tuhan memakai kita unik satu sama yang lain. Tidak ada yang sama. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.